Pujangga adalah ilmuwan bangsa Jawa, keturunan dari leluhurnya. Para Jawa tak hidupnya dengan sains kereta, pengetahuan sarana dalam kehidupan manusia. Pemikirannya yang berbudi dan berdaya melahirkan kecerdasan. Budaya saya ibaratkan bagaikan rumah yang di dalamnya terdapat berbagai perlengkapan beserta ruangannya. Seperti tempat tidur pada ruangan istirahat, meja kursi pada ruangan tamu, kompor pada ruangan dapur, dan perlengkapan beserta ruangan lainnya. Karena saking besarnya makna, arti, maksud, dan tujuan budaya pada manusia, maka tidak sedikit saudara kita yang kurang paham dan lengkap dalam memahaminya. Sehingga oleh beberapa kelompok bangsa lain dipergunakan untuk mencarut-marutkan budaya bangsa kita yang tinggi peradabannya. Seluruh ilmuwan besar dunia meneliti dan mengkaji budaya. Seluruh ilmuwan besar dunia meneliti dan mengkaji budaya manusia pada setiap bangsa termasuk Nusantara, agar selaras secara akademis yang dibutuhkan manusia zaman kita ini. Ilmuwan bangsa Barat, ilmuwan bangsa Timur, dan ilmuwan bangsa Timur Tengah bahwa sepakat di dalam budaya terkandung 7 bidang yang pada setiap bidangnya sejalan dengan kehidupan manusianya masing-masing. Pertama, dalam budaya terdapat histori atau sejarah yang dipelajari oleh para sejarawan bangsanya masing-masing sesuai galur sejarah bangsanya sendiri. Kedua, dalam budaya terdapat sains atau ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh para ilmuwannya masing-masing bangsa yang berdasarkan keahlian dan kemahirannya pula. Ketiga, dalam budaya terdapat religi atau keyakinan alias agama yang dipelajari oleh para pemuka agamanya masing-masing yang sesuai keyakinan umatnya sendiri. Keempat, dalam budaya terdapat art atau seni yang dipelajari oleh senimannya pula sesuai dengan seni pada daerahnya masing-masing. Kelima, dalam budaya terdapat pengelolaan ekonomi atau ilmu pengetahuan ekonomi yang dipelajari oleh para ahli ekonomi yang sesuai tata usaha setiap teritorial daerahnya. Keenam, dalam budaya terdapat teknologi atau peralatan sebagai pengembangan dari zaman ke zaman suatu bangsa untuk kemajuan berdasarkan wilayah. Ketujuh, dalam budaya terdapat organisasi untuk berkomunikasi berbagai antara bangsa, ras, dan golongan manusia.
Nah, yang tidak mendidik anak cucu kita sesuai tolak ukurnya secara akademis dan logis, mereka tidak respon dan cenderung menyampingkan budaya pendahulunya yang dicarut marutkan oleh pelaku bidang budaya tersebut. Contohnya, seorang religius atau ahli agama dalam bidangnya sangat menunjang dan diakui sesama umatnya sebagai pemuka agama. Entah mengapa pelaku budaya bidang agama itu mendadak menjadi tabib dan mengobati manusia yang dasar pengetahuannya spesifik hanya didapat dari ilmu pengetahuannya para tabib dan para herbalis, bukan dari religi yang mempelajari tentang keimanan manusia dan keyakinan manusia. Kok dicarut marutkan begini? Ada lagi pelaku budaya pada bidang seni, hanya karena pengen ngetren dan terkenal, mencampur adukan ilmu kesenian dengan ilmu histori alias sejarah, seolah-olah dirinya yang ahli dalam sejarah, padahal basicnya budaya pada bidang seni. Jadi, jika ada orang ngaku-ngaku budayawan, tanyakan pada bidang apa budayanya. Apakah bidang histori, sains, bidang religi, art, teknologi, bidang ekonomi, atau bidang organisasinya? Bukan asal nyebut ahli budaya-budaya saja. Bagaimana pendapat dunia dan logikanya anak cucu kita nanti?